Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi adik-adik. Jadi yang tadi sudah dibahas terkait dengan hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif. Nah, yang terakhir ada hipotesis asosiatif atau hipotesis yang mempelajari tentang apakah ada hubungan atau tidak ada. Jadi asosiatif itu hubungannya. Nah, jadi hipotesis asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan hubungan. Ya, jadi deskriptif itu tadi tentang suatu nilai, kemudian komparatif tentang perbandingan, kemudian yang asosiatif tentang hubungan. Nah, misalnya apakah ada hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar. Nah, ini masuk dalam hipotesis asosiatif. Nah, adik-adik, contoh rumusan, misalnya, apakah terdapat hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar? Nah, tentu ini mempertanyakan apakah dugaan kita, apakah ada rumusan masalahnya, apakah ada hubungan gaya belajar dan hasil belajar. Nah, kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan konten video pembelajaran dengan motivasi mahasiswa? Apakah dengan dibuatkan video itu berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa atau semakin down motivasinya? Ya, saya pikir kalau Korea mungkin semangat dia, kalau video pembelajaran mungkin banyak yang tidak semangat. Kemudian, apakah terdapat hubungan antara gaya hidup dan biaya hidup? Nah, ini adik-adik. Nah, kita jenis hubungan ini ada dua, ya. Jadi dalam penelitian tentang hubungan ini ada dua. Pertama, hubungan tanpa sebab akibat. Jadi ini berhubungan saja, tidak ada hubungan sebab akibat. Misalnya dalam bukunya Donald Ari diberikan suatu contoh hubungan tanpa sebab akibat karena kita tidak tahu yang mana yang mempengaruhi yang mana. Misalnya hubungan minuman keras terhadap hasil belajar. Nah, di sini kita tidak tahu yang mana yang mempengaruhi yang mana. Karena kenapa? Di satu kondisi ada seorang mahasiswa. Nah, gara-gara minum minuman keras, makanya sering mabuk-mabukan sehingga mempengaruhi hasil belajarnya menjadi rendah. Tetapi ada juga mahasiswa karena frustasi hasil belajarnya rendah, maka dia berangkat supaya mengobati stresnya, dia berangkat minum minuman keras. Jadi tidak tahu mana yang mempengaruhi yang mana. Nah, pada kondisi ini itu dikatakan hubungan tanpa hubungan sebab akibat. Kita tidak tahu mana yang mempengaruhi yang mana. Nah, ini identik dengan analisis korelasi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua ada hubungan sebab akibat. Misalnya nih, hubungan antara gaya belajar terhadap hasil belajar. Nah, hubungan sebab akibat ini berarti gaya belajar itu akan mempengaruhi hasil belajar. Jadi gaya belajar menjadi sebab terhadap hasil belajar. Hubungan sebab akibat ini tidak bisa dikatakan bahwa langsung berhubungan sebab akibat. Tidak. Kita harus punya landasan teori yang mengatakan bahwa misalnya gaya belajar terhadap hasil belajar tadi, gaya belajar menjadi sebab terhadap hasil belajar. Atau bisa disebut gaya belajar adalah variabel dependen atau bebas, kemudian hasil belajar adalah variabel terikat. Nah, dalam hubungan sebab akibat ini kadang-kadang tidak mempertanyakan lagi hubungan, tapi mempertanyakan adakah pengaruh antara gaya belajar dan hasil belajar. Ya, jadi itu. Tapi ini tidak mutlak ya. Tergantung hubungannya, apakah hubungan sebab akibat atau hubungan tanpa sebab akibat. Kalau hubungan tanpa sebab akibat maka dikatakan berkorelasi, tapi kalau hubungan sebab akibat mungkin kita akan menggunakan analisis regresi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian contoh hipotesisnya, misalnya nih, tadi apakah terdapat hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar. Jadi mempertanyakan apakah ada hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar. Nah, otomatis hipotesisnya adalah dugaan kita ada ya, ada hubungannya. Kalau tidak ada ngapain mau diteliti. Nah, sama dengan yang tadi, bahwa karena dugaan kita ada hubungan hasil belajar dan gaya belajar dan hasil belajar, maka yang menjadi H0 adalah tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar. Kemudian yang menjadi H1 yaitu terdapat hubungan signifikan antara gaya belajar dan hasil belajar. Kemudian hipotesis statistiknya yang akan diuji, ini H0 rho sama dengan 0 dan rho tidak sama dengan 0. Artinya apa? Kalau sama dengan 0, nilai korelasinya sama dengan 0, nilai hubungannya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungannya. Sementara H alternatifnya sesuai dengan dugaan tadi, rho tidak sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0, berarti hubungan itu ada. Ya.
Nah, jenis hubungan ini ada dua, hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif itu semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi nilai Y. Artinya apa? Misalnya, semakin cantik seseorang, maka semakin tinggi hasil belajarnya. Nah, itu hubungan positif. Tetapi hubungan negatifnya ketika nilai hubungannya ini bernilai negatif, maka semakin cantik seorang mahasiswi, maka semakin rendah hasil belajarnya. Nah, ini hubungan negatif namanya. Semakin tinggi ini semakin rendah ini. Artinya apa? Memang kadang-kadang terjadi seperti itu. Bahwa ketika orang semakin cantik, maka semakin rendah hasil belajarnya. Kenapa? Karena yang dirawat hanya mukanya. Pikiran dan hatinya tidak dirawat. Jadi seperti itu logikanya kira-kira. Nah, satu contoh lagi, apakah terdapat hubungan antara penyediaan konten video, pembelajaran dengan motivasi mahasiswa? Jadi kita mempertanyakan apakah hubungannya konten video ini dengan motivasinya mahasiswa. Jangan sampai kita buat video, mahasiswanya ya, tidak termotivasi. Kalau video pembelajaran nontonnya 3 menit, di skip lagi. Kalau video Korea itu sampai 20 episode, tahan matanya. Nah sekarang H0-nya tetap sama dengan itu, tidak terdapat hubungan. Kemudian H1-nya itu terdapat hubungan antara penyediaan video pembelajaran dengan motivasi mahasiswa. Kemudian hipotesa statistiknya sama, rho sama dengan 0, dan ini berarti tidak ada hubungan. Kemudian rho tidak sama dengan 0, berarti itu ada hubungan. Apakah hubungannya positif atau negatif, yaitu tidak menjadi masalah, yang penting ada hubungan, ya, itu intinya. Nah, baik adik-adik sekalian, saya pikir seperti itu untuk penjelasan terkait pengantar hipotesis, kemudian hipotesis asosiatif, kemudian hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan mempelajari terkait dengan analisis data yang digunakan terhadap macam-macam hipotesis ini. Nah, saya pikir cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di minggu depan.